Hai guys. Kenalin, kami berempat. Mungkin di sini masih bertiga. Nanti akan join Kak Kiki juga. Kita akan ngobrol-ngobrol hari ini tentang apa ya guys? Oh, sebelumnya kita perkenalkan diri dulu. Oke, Kita boleh. perkenalkan. Mungkin dari kakak yang sebelah sini, silakan. Halo, saya Acit. Disclaimer, ya kakak-kakak ini psikolog, saya bukan, oke? Tapi saya lulusan psikologi S1. Oke, silakan. Oke, halo, saya Anissa. Saya psikolog, kekhususannya psikologi industri dan organisasi. Oke, next. Pekerjaannya dong Kak sekarang apa? Pekerjaannya itu asesor gitu di berbagai perusahaan, baik dalam BUMN ataupun negeri gitu, atau swasta juga yang seperti itu. Lalu pembicara juga. Saya juga nulis, saya juga suka nulis gitu. Panggilannya? Nisa aja. Panggilannya Nisa. Tadi Kak Astrid panggilannya siapa? Saya Acit, ya. Tadi saya kenalnya juga pakai. Kegiatannya sekarang apa Kak? Saya pegawai swasta. Dilanjut banget gitu. Oke, saya Pramita Aulia, panggilannya Mita. Sekarang saya mengajar di psikologi Universitas Telkom. Keren-keren. Yeay. Oke, jadi kita mau bahas apa Satu nih lagi. guys? Satu lagi iya, teman satu lagi. kita ada namanya Rizky Fadilah Ras, panggilannya Kiki. Dia adalah seorang apa Kak? Dia seorang psikolog anak. Psikolog anak. Tapi sekarang dia lagi olahraga. Dia lagi olahraga ya guys, karena dia sangat-sangat concern sama kesehatan mental dan jasmani ya. Jadi kita biarkan dulu dia berolahraga, nanti dia akan bergabung dengan kita. Ya udah dulu nih guys perkenalannya. Kita mau ngobrol apa nih? Hari ini kita akan ngobrol tentang Women's Going 40. Waduh. Emang umurnya berapa sih? Coba tebak umur kita berapa Coba kira-kira? tebak umur kita berapa? Kita S1 angkatan berapa? Coba hitung sendiri ya. Saya dan Mita angkatan 2005. Kak Nisa angkatan Dan Kak Kiki 2000. angkatan 2004. Jadi kita itu 30 something. So, Saya pas tiga- udah Parubaya ya, paruh baya. belum kan? 38 tuh belum, bukan Parubaya Parubaya. berapa sih? 35 50 nggak Parubaya sih? kan? Parubaya. Oke, Parubaya berapa guys? Parubaya. Oke, jadi kita akan bahas tentang Women's Going 40 dari kacamata wanita-wanita yang backgroundnya psikologi gitu. Dari Silakan. kacamata manusia juga sih Betul, secara umum dari pengalaman kehidupan kita sehari-hari. Ya. Mungkin kita pakai panduan guys supaya kita bahasannya enak gitu ya didengar ya. Panduannya dari mana ya itu? Bu? Saya biasa membuat dulu ya. Kalau kehidupan saya tuh panduannya lengkap gitu ya. Oh iya betul. Pasti ini hidupnya tertata ya kalau gitu. Betul sekali ya. Oke. Nah, mungkin dari pertanyaan pertama Oh iya. ya. Apa momen paling aha yang bikin kamu sadar, wah aku beneran udah mau 40 nih? Coba Dari siapa dulu nih? Yang ini dulu dong. Dituakan. Yang dituakan. Silakan. Jadi momen paling aha yang menyadarkan kalau aku itu sudah hampir menyentuh angka 40 kali ya umurnya. Nah, waktu lebaran kemarin ponakan aku tuh sudah gede. Dia sudah gede dan dia udah tinggi banget gitu. Jauh kali ya dari waktu terakhir kali aku ketemu Gendong. sama dia. Pergi gendong waktu dia lahir. Jadi aku berpikir, padahal aku mikirnya tuh kayak kayaknya aku gini-gini aja. Maksudnya nggak yang Emang awet muda sih ya Kak Nisa ya. Tidak berubah banyak ya dari zaman dahulu ya. Iya, sama ya dengan Aceh juga ya. Jadi itu momen ahanya ketika ngelihat ponakan tuh kok gede banget dan ya oke. Waktu berjalan dengan sangat cepat ya. Nah, kalau Ibu Mita gimana? Kalau aku lebih kepada pada saat misalnya kita kan daftar aplikasi tuh pakai tahun lahir ya. Iya. Ketika tahun lahir itu, loh kok tahun lahirku jauh ya, di scrolling ke atas gitu kan ya.
tahun lahirku itu kok jauh banget di scrolling ke atas ini. Terus mahasiswa itu pas ditanya kelahiran tahun berapa itu udah tahun 2000-an ya, 2000 Iya, benar. dan itu 2010 gitu ya. Iya. 2008 2007 dan 2008 2007 tuh saya udah S1 ya. Sudah kuliah psikologi. Jadi merasa kayak wah, ini ternyata jauh ya umurnya sama mahasiswa. Itu sih. Kalau Kak Iya, Acik gimana? sebenarnya hampir sama Kak Mita ya. Cuman kalau Mita kan dia di kuliahan ya, di kampus ya. Kalau saya di kerjaan karena kebetulan kerjanya di outsourcing, jadi bagian rekrutmen. Jadi ketika melihat tahun-tahun lahir pelamarnya gitu. Jadi terus semakin lama semakin kayak kalau dulu baru masuk kerja kan kayak lahir tahun 90, 91 masih keterima. Sekarang tuh sama 2000, bahkan tahun 99 tuh kita karena untuk perbankan ya kebetulan, jadi udah nggak bisa lagi, jadi mereka tuh udah nggak lolos seleksi berkas gitu tahun 99. Jadi Kasian ya, apalagi 80-an, apalagi 87 ya, langsung udah 2000 CV-nya 2000-an, dicampakkan. 2002 2003 gitu sekarang masih kan kayak gitu. Satu lagi mungkin karena kemarin abangku bilang aku udah mau 40 tahun ini, aku 40, jadi baru nyadar kalau abangku sudah 40 berarti saya sebentar lagi dong 40-nya, karena cuma beda kayak 2-3 tahun gitu. Itu Oke. baru terasa. Nah, terus kan kita tinggal di budaya timur ya. Yep. Nah, apalagi kita perempuan, ada nggak sih sebenarnya di Indonesia tuh yang menyatakan bahwa 40 itu kayak gimana sih kalau perempuan umur 40 itu ada stereotip tersendiri nggak ya? Kakak-kakak yang mungkin dirasakan di tempat kerja atau di tempat gaul, mungkin yang Keluarga sama-sama apa Gen Z, yang sekarang sama Gen Z gitu Oke. ya. Kita kan millennials ya. Yep, Ya. millennials. Yang pasti ya seperti kita tahu ya, pasti harusnya sudah menikah, anaknya sudah SD, SMP, anaknya 3 gitu ya, harusnya gitu ya kan. Betul. Tapi kan kenyataannya tidak semua usia 40 seperti itu gitu ya. Betul. Ada orang-orang yang entah bilang beruntung atau kurang beruntung. Jadi kalau ya kan? di Indonesia umur 40 tuh harusnya udah menikah, udah punya anak, Udah settle gitu lah ya, ya. pekerjaannya udah settle. Itu stereotip wanita-wanita di Indonesia ya. Jadi kalau kita belum mencapai itu, biasanya kita suka diomongin tetangga gitu kan ya. Menjadi bahan cibiran. Betul. Iya ya. Tapi apakah kakak-kakak merasa seperti itu atau enggak tuh biasa aja? Coba. Kakak dulu coba. Kalau aku tuh kebetulan lingkunganku atau teman-temanku itu nggak kayak gitu sih gitu. Maksudnya Temen-temennya kita guys. temannya ini sejenis ya, atau nggak di luar itu juga rata-rata tuh nggak berpikiran demikian, sehingga aku tidak terlalu terganggu ya terhadap stereotip ataupun ekspektasi sosial begitu. Nah, karena sebenarnya pun itu juga masalah perspektif juga ya. Mungkin kalau kita meyakini itu adalah perspektif yang kita juga harus ikuti ya, kita bisa stres gitu. Tapi kan kalau saya sih mikirnya hidup itu kan subjektif, maksudnya pengalaman personal ya, dan perjalanan orang itu beda-beda gitu. Jadi memang kita nggak bisa menentukan standar tertentu gitu. Oke, 40 harus begini ya, seperti itu. Kalau bagi saya, kita harus cukup bijak melihat itu. It's okay kalau misalnya itu adalah ekspektasi sosial, nggak masalah juga sebenarnya. Tapi itu balik lagi ke pengalaman personal masing-masing orang aja kayak gitu. Yang penting fokusnya itu untuk bertumbuh. Ya nggak, Cing? Betul. Kalau Kak Aceh gimana? Pernah nggak dapet stereotip atau gimana sih menanggapi stereotip di Indonesia pada umumnya? Sebenarnya nggak jauh-jauh dari orang luar ya, dari keluarga inti, bahkan dari emak sendiri gitu ya, nggak saja jauh, bener kan? Mak nonton mak? Ya bisa ya, iya kan, karena ya mama kita dulu seusia ini udah anaknya udah berapa gitu ya, jadi pastilah beliau khawatir Berharap. mungkin ya, dan berharap juga gitu. Jadi
pasti masih suka nanyain sampai sekarang gitu. Cuman memang nggak separah dulu gitu ya. Tapi ya memang kelihatan sih semakin khawatir. Cuman karena lama-lama mungkin nggak enak juga, beliau udah mulai nggak terlalu sering nanya lagi gitu ya. Iya, makin stres, biasanya kalau ditanya makin stres. Jadi mungkin pertanyaannya gimana cara mengelola emosi kali ya supaya tetap bisa, Betul. walaupun kita tahu nih ada ekspektasi tertentu dari keluarga, dari teman, dari mungkin lingkungan sosialnya yang lain, itu gimana sih supaya kita tetap waras gitu kali ya? Nah itu dia ya. Nah itu dia. Sebenarnya Coba dibantu. Gimana Bu Mita? mungkin ini pengalaman pribadi atau klien atau apa gitu ya? Boleh, boleh bebas boleh, ya. boleh Boleh bebas di-combine, ya. boleh Jadi di-combine. sebenarnya guys, jadi nggak tahu ya usia hampir 40 itu nggak tahu kalau di aku ya udah nggak terlalu memikirkan komentar orang lain sih ya, mostly gitu. Jadi kayak kehidupan tuh ya udah, kalau misalnya aku happy ya udah aku jalanin, kalau enggak ya tinggalkan gitu. Kalau paling kalau dari teman-teman deket yang memang peduli gitu ya, kasih masukan dan saran ya didengerin gitu, pasti karena mereka sayang gitu kan ya. Tapi kalau misalnya dari orang yang ngelihat kita cuma dari Insta story gitu ya, terus ngelihat kita cuma dari ketemu setahun sekali lebaran gitu, nggak usah, kalau saya sih nggak perlu didengerin ya. Karena misalnya contoh ya, kurusan ya, gendutan ya, padahal dia nggak tahu pas kita puasa tuh kita diet mati-matian untuk kurus gitu ya, kita udah turun sekian kilo, terus dia lihat kita cuma setahun sekali, terus dia komen kok nggak kurus-kurus atau segala macam gitu. Jadi kayak ya udah nggak usah dengerin ya, kecuali kalau saran atau kritikan dari orang tuh membuat kita lebih bersemangat, ya nggak apa-apa gitu. Kalau Memotivasi itu ya, kalau Kak? aku ya, Iya. jadi terlalu banyak stresor kalau misalnya kita mendengarkan komentar-komentar orang lain gitu. Tapi bukan berarti ya guys kita itu nggak mendengarkan, kita itu cukup, maksudnya gini, informasi atau ekspektasi harapan sosial itu sebenarnya boleh-boleh aja kita dengerin, tapi kita itu harus mengolah. Hai, kita kenalan dulu sama yang baru masuk. Ini yang baru olahraga guys, gimana? Glowing kan? Ya, mohon maaf untuk tidak tercium baunya ya. Kami tercium kok. Sudah bisa nggak apa-apa. Soalnya Kayak gitu. Lalu ke depan sini Kak Kiki, biar kita kesini. Oke. Maaf ya, kami memang masih untuk murah budgeting, jadi Iya. untuk Ya, ini pemula ya. Mudah-mudahan podcast ini nggak cuma setahun sekali, nanti kita bisa bikin lagi ya, guys. Iya. Oke, lanjut. Oke, balik lagi. Jadi bukan berarti kita tuh nggak mendengarkan gitu informasi yang disampaikan, ekspektasi orang gitu. Tapi poinnya adalah kita tuh harus mengolah yang mana yang perlu kita masukkan ke hati gitu ya. Atau, Dan otak ya, kadang. atau itu dijadikan feedback yang positif sama kita sebagai apa ya namanya, supaya kita itu bisa lebih baik gitu ke depannya, itu juga bisa sebenarnya gitu. Jadi tinggal kitanya aja tuh yang mengolah, sebenarnya itu kontrolnya kita. Tapi Kak, gimana caranya supaya pada saat kita mendengar itu kita nggak emosi dan kan kadang-kadang kalau lagi nggak mood gitu ya, terus dengerin komentar orang, pasti ada kan ya kayak kenapa sih gitu. Nah itu gimana, coba masukannya dari siapa dulu? Kak Kiki. Konkret. Karena nggak semudah dengerin orang kita stay cool ya, itu tidak akan mungkin terjadi terutama pada wanita-wanita ya yang mudah tersulut ya, tersulut ya. Tapi mungkin modal awalnya adalah kenali diri sama tujuan. Yes. Begitu kamu tahu kapasitas dirimu dan tujuanmu apa, pasti kayak ya udah, ini patut didengar, ini nggak patut didengar, atau yang lebih ekstrim kita patut mempertahankan, kita serang orang itu. Maaf ya guys, ini kelihatan tadi begitu masuk ya. Ini mungkin pengaruh olahraga ya guys ya. Ini energinya. Pengaruh olahraga. Untuk hal-hal tertentu itu kita butuh mempertahankan diri kita. Jadi itu situasional sekali Iya bentuknya. betul. Tapi benar, aku setuju karena yang pertama harus kita lakukan adalah mengenali diri kita. Karena kadang-kadang kalau kita nggak kenal sama diri kita sendiri, kita gampang terpengaruh sama omongan orang. Yes. Karena kita, masa ya? Emang iya aku kayak gitu? Tapi kalau misalnya kita udah kenal, biasanya, enggak, aku nggak kayak gitu kok, misalnya contoh. Tapi itu nggak semudah membalikan telapak tangan ya guys. Kita di sini
ngobrolnya juga melewati proses-proses. Betul, naik turun, mendaki. Jadi step selanjutnya setelah kita kenal, kita baru bisa mengukur ya. Maksudnya oke, kita into pada percakapan itu atau enggak gitu. Atau mungkin kita lebih baik jeda dulu nih gitu untuk ketemu sama orang-orang. Nah, itu step yang penting juga sih, daripada misalnya oke, kita udah tahu nih tapi kita tetap memaksakan diri gitu ya, padahal kita taunya kapasitas kita lagi nggak oke nih untuk berhadapan sama situasi yang rame banget, yang kita tahu mungkin orang-orangnya kan ngobrolin tentang ekspektasi dan segala macem gitu. Jadi poinnya adalah kita harus tahu diri kita dulu, ya kan? Betul. Kalau kita tahu diri kita tahu milih temen, mau berteman sama siapa dan yang mana gitu ya. Jadi buat aku sendiri tuh pertemanan itu kayak dibagi 3 circle. Jadi Wah. ring 1, ring 2, ring 3 guys ya. Wah, Ini udah kayak politik ya guys Iya. ya. Anda ngomong politik. Panjang nih guys. Jangan ya guys. Maaf guys. Politik panjang nih. Mohon maaf. Ya, Kita coba sebagaimana kan maksudnya kita tahu orang-orang yang bersama kita dalam kesulitan atau masa buruk kita dan masa baik. Nah, itu kita jadiin ring 1. Either itu bisa keluarga, sahabat, apapun lah mereka bentuknya. Nah, ring 2 itu dimana buat aku kalian bisa mensegmentasikan masing-masing. Jadi ini bukan teori ya, pengalaman hidup ya, tante yang sudah mau 40 ya, tante. Ring 2 itu adalah orang-orang yang punya tujuan sama. Mau itu kerjaan, mau itu pendidikan. Buat aku orang-orang yang bisa berkembang, karena kan inner circle kita kan belum tentu yang bisa berkembang bersama kan, tapi mereka yang tempat aman nyaman kita gitu. Ring 2 itu yang buat kita berkembang dalam sisi apapun, bisa olahraga bareng gitu, atau bekerja. Kayak diving ya kak? Iya, diving, betul. Iya. Yang ketiga itu atau outsider yang kita high and buy gitu kayak High and buy. Catat ya guys. High and buy, no in between. Gitu, aku membagi-bagikan itu. Jadi kayak dalam otakku mood seperti ini sampai ring mana batasannya gitu. Gitu sih. Oke. Ada yang mau nambahin nggak? Kalau aku membagi 3-nya beda ya. Kalau ring 1, ring 2, ring 3 kalau Kak Kiki, kalau aku lebih kepada kalau aku mau curhat tapi dipuk-puk gitu, datang ke siapa. Kalau mau curhat tapi dimaki-maki supaya sadar, datang ke siapa gitu ya. Terus sama kalau cerita-cerita sampah, julid-julid, nah datang ke siapa gitu. Jadi ada ceritanya ya, ya ceritanya betul gitu, karena kalau kita lagi pengen dipuk-puk datang ke teman yang Lanti mah. ya yang dia hard truth gitu ya, harsh and hard truth gitu ya, itu tuh sakit guys rasanya ya. Jadi kita harus kalau aku sih berdasarkan itu. Jadi ring 1, ring 2, ring 3-nya berdasarkan kita mau responnya seperti apa gitu. Jadi ring 1, 2, 3 itu bukan berdasarkan teori guys, tapi kebutuhan kalian sendiri. Betul. Kalau Kak Nisa dan Acit gimana? Acit dulu. Jarang berteman. Gong banget ya. Acit jarang berteman guys. Kalau kalian lihat Instastory-nya tuh semua temannya sama itu aja ya guys ya gitu. Nah, ini memang teman yang terdekat adalah teman kantor karena kebetulan orangnya dikit gitu. Jadi ya paling ya teman-teman lama lah ya dari kampus dulu atau teman-teman SMA gitu. Jadi tidak terlalu membuka diri untuk pertemanan baru gitu loh. Jadi ya kalau, dan satu lagi saya anaknya tidak curhat ya, jarang curhat gitu. Jadi Wanita tidak bercerita. iya. Tapi Ngunyah saja. Jadi tuh kayak nggak punya Langsung pesen GoFood. ring gitu loh gitu. Oh, Jadi punya ring. kadang akan curhat sama orang random aja, misalnya kayak siapa yang lagi Tapi curhat sama orang Lebih random aman, yang lebih tidak aman. terkenal, tim stranger itu aman. Bener,
stranger tuh paling aman. Jadi kayak gitu, kadang-kadang tuh lebih nyamannya justru curhatnya ke situ. Tapi di mana ketemu strangers ini? Oh, guys? go abroad dong, solo traveling dong, solo traveling Ini ya, ya harus sebelah coba men. seat sebelah ya, seat sebelah pas di Kebetulan saya pesawat. suka tidur sih, tapi kalau misalnya di motor Kayak gitu-gitu. di kereta api gitu-gitu. Nah, tapi paling kalau teman curhatku adalah adikku itu. Paling itu tuh ke adik. Jadi kalau kayak kemana nih paling kakak ini nggak banyak. Oke, kita lanjut ke apa sih hal Beli oh ya, sorry. Oke guys, kita suka skip. Oke, silakan. Oke, kalau aku tuh sebenarnya nggak ada gradasi ya, nggak ada circle 1, 2, 3 tuh nggak ada sebenarnya. Tapi memang mungkin segmennya aja, satu personal, satu untuk pekerjaan, mungkin kayak gitu, atau untuk perkembangan diri gitu kan. Nah, jadi kalau untuk personal, aku tuh sudah punya ya mungkin teman-teman yang aku kenal itu bisa dipercaya, deket, bisa ngomongin apa aja gitu ya. Terus dan itu hanya beberapa memang, gitu hanya beberapa kayak gitu kan. Tapi tua makin kecil ya. Ya betul, itu betul. tapi Oh, satu kok saya sisi enggak guys. Makin luas ya. tapi tuh satu sisi aku tuh tahu kalau misalnya kita memang harus memperluas sosial juga karena memang kalau misalnya tidak begitu kita nggak tahu nih apa mungkin wawasan yang beda dari yang kita kenal selama ini gitu. Oke, misalnya aku psikologi, aku tuh nggak tahu apa-apa misalnya kalau sama bicara politik misalnya gitu. Kalau aku nggak punya teman orang yang politik misalnya kayak gitu. Atau misalnya untuk ekonomi, untuk seni dan segala macam gitu. Jadi tetap ruang itu tuh besar, tapi memang kitanya yang harus memilih tuh kalau misalnya untuk personal itu kepada siapa, dan itu memang ada orang-orang tertentu yang sudah dikodekan gitu kali ya, oh ini bisa nih Mungkin orangnya. lebih ke batas pembicaraannya ya. Batas pembicaraannya kita yang kontrol kayak gitu. Aku sih balik lagi kontrol diri. Gitu guys. Bisa dilihat kontrol diri yang paling tinggi yang mana ya guys. Dari cara ngomong dan lain-lain ya. Oke, next Kak. Oke. Nah, ini kan kita udah mau masuk 40 nih. Apa sih hal keren yang bisa dilakukan, yang baru bisa kita lakukan setelah mau 40 nih? Aku dua. Kayak misalnya dulu tuh sama sekali nggak kepikiran, oh bakal kayak gini, bakal gini gitu. Ada nggak? Aku dua. Solo traveling sama free diving. Oh, solo traveling dan free diving. Mohon maaf kalau yang itu kita nggak bisa ngikut dia ya guys ya. Jelas-jelas namanya solo ya guys. Jadi kita akan didepak kalau dia minta ikut. Oke, silakan. Oke. Apa yang mau dilakukan tadi setelah Ya, yang 40? hal keren yang baru bisa dilakukan setelah mau masuk 40 ini apa Kak Nisa di dalam hidupnya? Aku baru menyadari guys, kemampuan verbalku itu bagus. Gak apa-apa. Baru saja awareness terhadap itu. Jadi aku pengen nulis sebenarnya. Nulis itu ya bebas ya. Bisa nulis riset atau nulis buku, fiksi, non fiksi. Jadi itu mungkin yang sedang dilatih juga dan akan mau dilakukan. Sip, Gitu. semoga sukses. Iya, sama aku mau kuliah di luar negeri guys. Amin. Kabur aja dulu. Waduh, ada pesan-pesan tersembunyi ya. Jihad nanti tolong dihapus. So, ya berekspektasi nggak masalah kan ya guys. Kan kita Oke, shoot the kita, star, Iya, itu betul. apa namanya mimpi lama sih sebenarnya, tapi dihidupkan lagi. Gitu. Ya, nanti kami berkunjung ya Kak Nisa Iya, ya. insya Oke, Allah. silakan Kak Acit. Minta dulu deh, aku kayak bingung aku ngapain. Kalau aku tuh sepanjang hidupku adalah orang yang berat badannya berlebih. Iya, iya. Ya, itu pencapaian. Kerjaanku adalah diet yo-yo. Yo-yo. Sampai sekarang juga masih guys, tapi pencapaian terbesarku adalah aku berani potong lambung yang membuat aku bisa turun hampir 40 kilo dan tidak sesak lagi. Ya, jadi kayak ada momen dimana aku sadar bahwa wah ini anakku masih 10 tahun gitu ya, kayak misalnya dia nggak pernah ditemenin naik roller coaster karena ibunya Nggak muat ya? overweight gitu ya. Nah jadi kayak nih gimana ya caranya kalau dia tuh capek banget guys ya. Jadi segala macam you name it lah, apa diet yang belum ku coba itu semua udah pernah ku coba gitu ya. Akhirnya memberanikan diri untuk bariatrik. Jadi sekarang sih sebenarnya masih gede juga ya, tapi udah sangat-sangat menurun signifikan dari yang dulu. Udah bisa beli baju di mall, di toko. Shopee paling penting. Shopee udah bisa guys. Dulu nggak ya? Dulu nggak bisa, bisanya jahit dulu ya. Jadi
sekarang tuh udah bisa nemenin anakku main go-kart, main roller coaster. Sama satu lagi pencapaian dia, rajin jalan pagi. Betul. Karena dulu kalau mau ngajak dia jalan kayak perang ke Israel. Ya karena udah turun berat badan jadi olahraganya itu lebih ringan. Lebih ringan ya guys, kerjaan rumah. Sekarang aku nggak punya bibi loh ngerjain semua sendirian karena ringan gitu. Silakan Kak Aji. Aku masih belum ingat ya pencapaianku sebelumnya, atau mungkin belum tercapai gitu ya. Mungkin nanti ketika sudah semakin mendekati 40. Tapi mungkin gini Kak Aceh, apa yang lupa sih Kak, kayak apa ya gitu. Mungkin karena kurang memorable gitu ya. Jadi atau yang paling puas gitu loh, yang mungkin dalam 5 tahun ini yang dirasa kayaknya Bertahan di satu institusi mungkin. iya, Iya. itu juga bisa sih. Itu Komitmen. loyalty. Iya. Tapi dia kuatnya itu adalah temennya kan itu aja dari dulu kan. Itu loyalitas tingkat tinggi Betul, loh, betul. bintang 5. Betul. Apalagi untuk orang seperti saya tuh kayaknya udah akan loncat-loncat ya. tapi kayak lebih ke stagnan nggak sih? Iya nggak sih? Itu adalah kekuatanku adalah aku konsisten dan stagnan. Oh betul. Dia konsisten dalam ketidakberubahan ya. Iya ya. Kalau kita kan stabil yang labil ya. Iya betul Kalian betul. begini, kalian stabil dalam Kelabilan. Bukan, kayak mana ya bilangnya? Stabil dalam perubahan. Stabil dalam merubah diri Merubah. jadi baik. Agile, kita agile. Nah, kalau Ya. saya tuh stabil dalam membuat diri gitu-gitu aja. Tapi ada satu hal yang aku baru menyadari going 40 gitu. Di saat semua orang mengejar prestasi atau pencapaian yang apa, bukan itu buruk ya, enggak ya. Tapi ada orang yang cukup dengan biasa saja ya, biasa saja ini ya udah semua cukup. Itu juga bagi aku tuh kayak suatu apa ya bahasanya? Itu skill loh. Iya, selain skill itu kayak menurut aku kayak di saat dunia penuh kejar prestasi gini-gini, tapi ada orang yang merasa cukup dengan yang ada, itu juga sebuah prestasi yang di dunia ini semuanya terlalu agresif ya gitu. Seperti saya mungkin. Tapi ada orang yang merasa cukup dengan apa yang ada, menikmati, puas apa itu kayak ya skill juga. Skill. Gak Iya. semua orang bisa gitu ya. Iya, betul. Karena rata-rata tuh oke mau lagi kayak minum air laut gitu loh. Iya. Aku ngerasanya kayak gitu ya di sekitar gitu atau di media sosial lah ya kita lihat gitu kan. Tapi sebenarnya jeda bersyukur misalnya kayak gitu, menikmati hal-hal kecil misalnya Iya. seperti itu, apa ya namanya, mungkin mengapresiasi progres kecil-kecilnya kita, itu juga suatu keahlian sebenarnya yang harus dikembangin sama manusia ya sebenarnya. Betul. Supaya dia Tapi yang pasti hal keren yang before 40 itu adalah bertahan hidup. Wah, men, Bertahan hidup di state mental yang di saat penuh guncangan, Iya. kita harus stabil kayak gini tuh kayak udah suatu prestasi besar. ya mungkin Bu anak-anak umur 20, ih apa sih kok lebay? Nanti tunggu rasakan dulu guncangan menuju 40 ya. Iya. Baru kalau bisa survive, insya Allah survive sampai akhir hayat. Menuju 30 dulu biasanya. Iya betul. guncangannya kayak gimana? Tapi buat aku menuju 30, kalau aku tuh menuju 30 itu aku lagi apa yang ngerasa on the top of the world ya, going 40 gitu. Tapi pas going 40 itu lebih kayak ada loneliness. Iya, setuju. Dia udah mulai ada terasa lonelinessnya. Bukan terasa, terasa sekali. Ya bune ya. Iya, maksudnya kalau dulu tuh kayak bener-bener nggak peduli ya udah gitu. Tapi Kalau kalau dulu kayak sekarang itu hahaha gitu iya, kayak. kalau sekarang tuh udah mulai ada rasa-rasa itunya gitu. Kayak apalagi kalau lihat teman-teman kayak udah berkeluarga apa sebagainya, ada Oh, iya. rasa seperti tertinggal. Tapi maksudnya bukan iri hati gitu enggak ya? Tapi kayak rasanya Left behind gitu ya. Iya. Gitu. Di era gempuran postingan orang ya. Benar. Kita kan gampang tuh Family lihat. photo ya. Kita Iya. gampang lihat dan membandingkan hidup sama orang lain kan ya. Itu mungkin jadi tantangan juga gitu. Gimana menyikapi melihat sosial media gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang nggak seindah itu kok guys, postingan Instastory Iya. itu, karena sebagian besar yang posting itu kadang-kadang klien kita juga gitu ya. Iya, jadi kayak postingan dan curhatannya itu mungkin berbeda ya guys ya. Jadi kadang-kadang kita harus bijak Menilai semua nggak seindah sebenarnya. yang ada di sosial Sama ingat media ya guys, yang ada di sosial media adalah yang mereka pilih yang terbaik gitu. Betul. Jadi bukan yang
Ya, yang dari dipilih sekian untuk momennya, ditunjukkan ya. itu yang mereka pilih untuk ditunjukkan, dan kalau misalnya itu bagus ya kita juga senang sih Senang, sebenarnya. Oke, betul. berprogres yang seperti itu kan, itu juga mungkin sebagai momen yang mereka syukuri. Tapi balik lagi, kontrol perspektif kita gitu, jangan menjadikan ukuran hidup orang itu adalah ukuran kita, itu sebenarnya. Makanya basic needs itu tahu diri. Iya, betul. Iya, tahu kapasitas, Self-awareness. Self awareness ya guys. Ya, anak psikologi pasti tahu ya self awareness. Tapi Anak kan kita psikologi buat juga. umum ya. Betul. Nah, terus nah, kalau bisa ngobrol sama diri sendiri di umur 20 nih. Kita kan nih udah mau 40. Kalau ketemu lagi sama diri di usia 20 kira-kira mau bilang apa? Siapa dulu? Nggak ada sih, ku biarin aja begitu, soalnya itu prosesnya dia gitu sampai dengan sekarang. Karena kalau misalnya aku balik lagi dan ngasih tahu ya belum tentu juga, karena awareness dia kan belum berkembang yang seperti itu. Jadi kalaupun dikasih tahu tuh ya mungkin dia juga nggak akan dengar, karena aku tahu dong dulu gimana. Dia 20 tahun nggak kayak sekarang ya guys. Iya, iya. Dia Beda nggak kayak banget. sekarang Betul, ya. betul. Dia nggak wise kayak sekarang ya guys. Beda. Kalau aku cuma mau bilang ayo semangat. 40 tahun ya. Ayo semangat, harus sehat mental dan fisik. Nah, itu aja Oke, sih. oke. Itu good sih. Kalau aku mau bilang nanti. Jadi aku kayak mau ngasih kisi-kisi aja di hidupku yang 20 kayak. Ujian ya guys. Nanti bakal ada negara api menyerang. Stay there, stay alive. Insya Allah nanti ada jawabannya gitu. Aku itu aja. Jadi kayak Ngasih clue ya, Iya, kan? cuman clue aja. Iya, Ada supaya negara dia hang Iya, bertahan. bertahan. Nah, Iya. Silakan. Kalau aku mungkin rajin belajar ya. Dan apa konsisten. Rajin enggak, tapi pengen itu kayak pengen bilang kalau kamu harus berani apa ya? Speak up gitu loh. Karena gue enaknya kan People gue pleaser, gitu. ya, Iya, guys. jadi kayak kalau kau pengennya apa, ya udah kau pertahankan, jangan cuma ya udah kalau orang bilang gini, ya udah deh, nggak Ikut usah gitu. gitu. Karena jadi pengen supaya lebih apa tuh namanya, lebih tegas lah dengan diri sendiri, maksudnya lebih berani, karena bele-bele. bele-bele. Oke, coba artikan. Nanti kan nggak semua orang Medan. iya, bele-bele Iya, tuh. maksudnya kayak kurang baik atau kayak lemes-lemes, kayak nggak ada power, Kayak Yupi ya, kayak Yupi gitu. Itu kayaknya habis memori deh. nggak, itu namanya habis baterai. Acit kayaknya memang perlu berkawan sama Kak Kiki. Wah. Oke. Nah, terus kalau perempuan umur mau menuju 40 itu lebih takut kehilangan cinta, pekerjaan atau dirinya sendiri? Wow. Iya. Absolutely bold. Phone 80. Kalau cinta emang nggak Besar banget ya? ketemu cintanya. Jadi nggak merasa hilang ya Bun ya. Karena nggak ada yang cinta yang mencintai. Karena dia phone-nya nggak ada. Jadi kayak apa yang takut kehilangan ya? Guys, kalau ada yang mencari jodoh, Silakan. ya silakan. Ya diri sendiri lah ya. Maksudnya kalau karir, ya kalau misalnya hilang gitu ya mungkin banting setir misalnya. Banting setir jadi apa? Gampang Podcast gitu ya. gini. Apa Kak? Itu Aku ya. Sudah. Kayaknya semua sama ya, diri sendiri ya, karena sudah kalau kita bisa kalau kita bisa bertahan, maksudnya mempertahankan diri sendiri, kayaknya cinta, pekerjaan dan lain-lain akan mengikuti sih Iya. ya. Jadi tadi intinya adalah self awareness. Jadi kalau Balik lagi ya? Iya betul, balik lagi. Jadi apapun tantangannya gitu ya. Ini terlepas dari takdir Allah dan ketentuan Allah lah ya. Apapun tantangannya, kalau kita kenal sama diri sendiri, kita bisa kok tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan. Walaupun sambil tunggu akan kuhadapi semuanya, tapi tunggu dulu. Aku makan Tidur dulu. dulu, makan dulu. Kak Kiki gimana? Kalau aku memang nggak kehilangan diri sendiri, karena cinta dan pekerjaan sangat membutuhkan self awareness. Gimana kita tahu cinta yang kita butuhkan kalau kita nggak tahu diri kita? Bentar ya. Dan gimana kita tahu pekerjaan ini suitable buat kita kalau kita juga nggak tahu kapasitas kita gitu. Jadi untuk menemukan hal-hal di luar sana,
tahu dulu kan diri kita sama kebutuhan Ya, kita apa. Karena ada orang yang cinta dan pekerjaannya sukses tapi dia nggak merasa enjoy sama pekerjaannya ya. Jadi kayak setiap pulang duitnya banyak mungkin guys, tapi kayak setiap pulang tuh kayak aduh capek pengen resign gitu kan ya. Aku gitu nggak ya? Mau nanya dong Kak, kalau misalnya self awareness ini tuh value apa sih yang dianggap penting sama diri sendiri nih di antara berempat ini? Apa tuh value masing-masing? Acit dulu, Kak Acit dulu. So baik lagi. Self awareness. Tapi nggak apa-apa, kebaikan juga nggak apa-apa gitu ya. Kan value tuh tulus. Ya terus banget gimana? Oke, Kaita gimana? Self awareness, Value yang dipegang tuh apa sebenarnya dalam hidup? value yang Nilai. dipegang. Oh, value hidup, value dalam kehidupan gitu ya. Misalnya value kebijaksanaan atau value tentang keadilan, Oh, iya. atau value tentang cinta atau value tentang Oh, kalau aku gampang sih. kekeluargaan lah, pakai Orang baik aku baik, orang jahat aku tetap baik. kalian branding. Gitu, orang baik aku baik, orang jahat aku tetap baik guys. Karena Karena memang baik ya. what goes around comes around ya. Jadi aku percaya itu. Jadi aku sangat-sangat berusaha menjaga agar orang lain tidak tersakiti guys. Mungkin apa ya? Misalnya nggak usah ikut campur masalah orang terlalu. Ya kalau nggak dibayar biasanya saya nggak. Oh iya, itu inti dasar ya. Iya. Ya kalau nggak dibayar nggak ikut campur, kecuali kayak misalnya kayak teman-teman curhat gitu ya, walaupun nggak dibayar gitu ya. Tapi kita Kalau- bayar dengan kebahagiaan, Betul. rasa Biasanya aman. aku akan tanya, ini mau sebagai teman, mau sebagai psikolog, atau mau sebagai ustazah gitu ya. Ada price list di Ada. depan, term and condition ya. Ya, Atau jadi sebagai bandit gitu. ya atau sebagai diriku sendiri gitu kan ya. Nah, jadi biasanya kalau ada yang curhat gitu aku tanya dulu mau jawaban yang seperti apa. Nah, itu tergantung dari pilihan orangnya. Tapi kalau orangnya cuma mau didengerin, ya udah kita nggak usah komen apa-apa gitu. Aku mau nanya, emang beda Kak persepsi apa namanya penilaian psikolog, penilaian diri sendiri, bedanya? Oh beda dong, beda. Kalau psikolog itu kan by the book ya, by teori gitu ya. Oke. Kalau diri sendiri itu dari pengalaman dan tentu saja diwarnai sama kepribadian gitu ya. Kemudian karena kadang-kadang saya kalau tadi ya terlalu baik itu dibilang baik sama bodoh tuh beda tipis gitu ya. Ya kan, naif ya. Nah kalau ustazah beda lagi, kita pakai Hadis dan dan ya. Quran, Oke, sunnah acuannya ya, acuannya berbeda gitu, ya. beda. Jadi tanya dulu orangnya mau komen seperti apa gitu. Atau kalau misalnya dia aku lagi mau didengerin aja, nggak mau dikomen, ya udah aku diem aja. Paling memvalidasi, oh sedih ya, oh marah ya, ayo marah aja, marah silahkan lah gitu. Sesuai kebutuhannya. Betul, sesuai kebutuhan. Tapi biasanya ya guys, kalau misalnya aku mau curhat sama dia, aku tuh akan memilih dia sebagai mita aja gitu. Iya. Karena apa tuh kak? Tidak dibayar. Karena bayarannya lumayan ya guys ya. Iya. Oke. Kalau Kak Nisa, Sebenarnya Value-nya apa? value-nya itu adalah berkembang aja terus gitu sebenarnya. Tapi itu memang harus tahu tentang diri ya gitu. Self awareness-nya itu harus bagus. Jadi kita tuh harus tahu apa yang udah positif sama kita, sama apa yang masih belum. Nah, yang belum itu kita bisa arahin tuh perspektifnya ya bisa dialati, bisa dikembangin yang kayak gitu. Jadi pengembangan diri itu penting banget. Apalagi di umur 40 ini yang dengan ya catatan self awareness-nya nggak gitu bagus di tahun 20 di umur 20-an dulu gitu. ada contohnya nggak siapa? Nggak ya. Boleh kisi-kisi ya kalau Namanya udah lah ya, itu nanti Value-nya ya. ini Yang lebih minta deep ya. saran pada ini aja Pramita, nggak sebagai psikolog. Klinis dewasa. Silakan psikolog anak. As aku kan bukan sebagai Iya, psikolog ya. betul. Kalau ditanya value tuh aku belum tahu sekarang karena kan ada suatu kejadian yang cukup mengguncang hidupku ya, yang dimana kepala di kaki di kepala sehingga membuat efek itu aku cukup berubah ya 100, ya bisa dibilang aku cukup berubah secara kepribadian, keseharian dan yang lain-lainnya. Dan ketika sekarang aku harus menata kembali, aku juga nggak tahu value, jadi kayak belum dapat
renewal gitu loh, ngerti. Jadi kayak ya udah, jadi kayak ditanya value aku juga nggak tahu apa, jadi kayak ya sekarang jalanilah Jalanin apa yang aja. tersisa gitu. Oh, oke. Tadi udah semua belum? Udah. Udah semua ya. Nah, terus kalau standar kebahagiaan umur menuju 40 berubah atau enggak? Standar kebahagiaan Aku ya. umur 40 menuju 40 apa? Aku ya. Apa standarnya apa? Makin kayak hal-hal simple kah atau misalnya makin complicated atau misalnya gimana? Perbandingannya tuh ya gimana? Iya. Lanjut. Nggak, kalau dari dulu emang anaknya simple ya, maksudnya kebahagiaan itu yang hal simple gitu. Jadi kayaknya dari dulu tetap sama. Dia konsisten emang. Dia kan konsisten. Iya, kayak hal yang kecil aja, misalnya kayak ayah sama bapak senang, gitu. Misalnya hal yang kecil-kecil yang kayak Fokusnya ke orang ya, Wak ya? ya ke diri sendiri juga maksudnya. Kalau gue mah lihat pemandangan indah juga gue. Oh iya, oke. Oh, terima kasih taman belakang saya ditunjuk pemandangan Iya, indah. makanya Ya, biar betul. ujung-ujungnya udah happy gitu. Anaknya gampang happy. Kak Kiki? Kalau aku dulu ya 30 gitu kayak pencapaian. Udah bikin ini, udah bikin itu, udah selesaiin ini, udah soal achievement sih. Nah, kalau sekarang I'm looking for home. Looking for home ya guys. Ketik malam Rex banget, spasi guys. home. Ya Rex spasi home. Rex spasi home, karena ya. kayak ngerasa misalnya kayak aku traveling atau apa, temanku tuh pernah bilang gini, jadi saya tuh punya circle kan yang berbeda. 2 orang temanku tuh bilang gini, yang waktu mereka ngomong aku nggak mudeng ya, secara kadang tuh otaknya juga agak terlambat gitu ya. Memang pengalaman orang berbeda-beda gitu. Jadi temanku tuh 2 orang tuh bilang gini, memang sedih sih nggak punya temen cerita untuk sedih, itu sedih. Tapi mereka 2 bilang ini sepakat. Waktu itu hanya aku yang tidak sepakat. Paling sedih, kita bahagia, kita nggak bisa punya temen cerita. Kayak aku, hahaha gitu. Tapi ketika sampai ke sini tuh sesimpel kayak udah bisa diving atau udah bisikin ini terus kayak nggak punya Kita mau temen cerita. ceritain ke siapa Iya, gitu sebenarnya ya. pun hal simpelnya tuh bukan kita udah bangun perusahaan 13M, enggak, tapi kayak hal simpel kayak sesimpel masa depresi saya tidak mandi 3 hari, hari keempat saya bisa mandi. Itu tuh itu tuh kayak semakin hari ini aku bisa mandi, itu kayak aku nggak punya itu tuh kayak ya jadi kayak kalau dulu saya tidak menyadarinya gitu, sekarang saya merasa menyadari kayak ketika ada pencapaian kecil nggak bisa sharing itu sedih ternyata. Oke, kalau Kak Nisa? Beda banget ya. Kalau dulu tuh cenderung dependen ya anaknya, jadi memang tetap menikmati hal-hal kecil gitu ya, tapi tetap bertumpu pada kebahagiaan orang itu adalah kebahagiaanku gitu. Dan itu tuh sangat keliru ya menurutku gitu. Jadi memang kita harus kenal sama diri kita gitu ya. Kita banyak, kalau standarnya aku sekarang adalah memperbanyak pengalaman-pengalaman baik yang menyenangkan, yang kemudian juga bermakna buat diri sendiri, buat orang lain juga. Karena dengan begitu kita bisa ngasih kebahagiaan juga atau menularkan kebahagiaan juga sama orang di sekitar gitu. Jadi bukan concernnya orangnya orientasinya ke kebahagiaan orang dulu baru ke aku gitu. Terbalik. diri kakak tapi Diri nge-impact ke orang tapi lain nggak impact gitu ya. karena Nice itu reflection. secara energinya dia akan flow gitu loh sebenarnya, akan menular gitu ya ke di sekitar. Intinya sih tetap pengen orang-orang itu bahagia, tapi metodenya beda aja. Kalau dulu mungkin langsung ke orangnya atau ke lingkungannya, tapi kalau sekarang itu dari aku dia dulu baru keluar gitu ya. Gitu guys. mantul Fulfill diri sendiri dulu gitu. Iya betul. Betul. Aduh, tunggu. Maaf ada distraksi. Sini aja. Kalau aku karena dulu pure people pleaser ya. Jadi Sekarang berubah? Sekarang lumayan lah bergeser. dikit ya. Dikit lah bergeser ya, Wak ya. Jadi aku tuh selalu kalau untuk diri sendiri tuh kayak misalnya punya uang tuh ya diirit-irit gitu. Jadi kayak misalnya kalau beliin diri sendiri tuh yang murah segala macam gitu. Tapi ternyata itu salah ya guys. Jadi kita kalau dalam Islam juga bersedekah yang paling baik itu adalah ke diri sendiri dulu. Jadi sekarang tuh mulai
membahagiakan diri sendiri dulu gitu ya, baru ke orang lain. Karena kalau cangkir kita nggak ada isinya, kita nggak bisa nuangin ke orang lain gitu. Jadi itu sih bahagia tuh kayak misalnya sekedar ke Medan misalnya bisa makan yang Izumiyaki gitu. bisa makan kerang rebus gitu ya. Itu nggak sekedar. Enggak, sebenarnya kalau bahagia dalam hidupku itu adalah aku misalnya nggak pernah iri sama pencapaian orang, kecuali makan banyak tapi nggak gendut. Itu ya. Cuma itu ya. Jadi itu sih, jadi membahagiakan diri sendiri dulu supaya bisa membahagiakan orang lain gitu, terutama yang di sekitar kita. Karena kalau kita bahagia biasanya aura kita kan terpancar ya, Shine bright like diamond. nggak suka ngamuk-ngamuk, nggak suka tantrum, terus vibes-nya oke gitu kan. Jadi setiap ketemu kita tuh orang-orang kayak oh iya happy dan lain-lain, sehingga kadang-kadang orang ngerasa kayak lu nggak punya masalah ya gitu, padahal itu enggak banyak gitu. Iya. Banyak sekali Anda tanggapan demikian. nggak punya masalah ya gitu. Nah, jadi itu yang paling penting sih sekarang. Iya, dan itu banyak bergeser. Betul. Gitu. Sepakat dengan Ibu Nita. Nah, ini terakhir nih, apa pesan untuk teman-teman kita nih ya yang sudah mau masuk ke usia 40, yang takut gitu menghadapi aku bentar lagi 40 gimana ini gitu, apalagi yang misalnya belum tadi memenuhi standar tugas perkembangan di usia 40 gitu ya. Kebetulan ini nggak ada juga yang terpenuhi. Ini boleh Nggak usah temen, kayak ini kita Dia nggak usah jauh-jauh. Ini bukti ya, ini nyata. boleh di spill status nggak nih guys? Boleh. Jadi apa pesannya Status apa? untuk Pekerjaan. Iya. Tadi udah. Udah ya. Cepet banget kalau kayak gitu. Apa pesan untuk perempuan yang udah mau masuk umur 40 yang mungkin kayak merasa ih kok aku belum apa ya, kok aku belum ini, belum itu, belum ini, belum itu gitu. Oke, aku hadapi ketakutannya. Karena kalau nggak dihadapin, dia akan jadi pelarian dan adiksi yang tidak sehat gitu loh. Adiksi itu kayak makan berlebihan apapun gitu. Jadi kayak ketika maksudnya bukan cuma makan, atau kayak aku run away man, run Avoidant gitu kan, kayak Lari terus. tapi pas hadapin tuh bukan selalu pelangi dan mentari ya bunda-bunda gitu, tapi pas menghadapi tuh mau Tornado. mati Tornado. gitu. Ada ya, Iya, tornado. kalau ada pilihan mati ya mati gitu kan, kalau bisa memilih. Iya, kok agak serem ya kayak Itu berdasarkan pengalaman saya pribadi. ini bukan campaign untuk suicide ya, tapi ini Perasaannya tuh kalau ada pilihan mati tuh mati, tapi itu kan cuma metafor ya, ya, guys. ya please. Tapi ketika dihadapin ada juga sisi kayak ada sisi besar yang menyakitkan, tapi ada sisi lain kayak ada harapan ternyata di antara itu gitu. Kayak misalnya kayak misalnya sakit gitu kan, kok kalau aku pengalaman pribadi aja ya, kayak merasa terbuang itu tuh sakit gitu kan. Tapi ketika merasa terbuang, kita melihat juga betapa kita kuat ketika terbuang itu gitu loh. Hal-hal seperti itu, tapi buat aku dihadapin karena aku sudah merasakan run for your life, run gitu. Tapi pas balik lagi gitu lagi, cycle-nya gitu lagi. Jadi ketika berusaha untuk menghadapi, Pertanyaannya apa? itu dia Pesan untuk berusaha untuk dihadapi segala dalam emosi, lainnya. ketakutannya. Di situ kayak makin kenal diri sendiri. pesan untuk yang mau menghadapi 40. Banyak sih. Oke, kayak gini ya. Kita itu kan lahirnya masing-masing tuh kan unik ya sebenarnya gitu. Proses pengalaman hidup kita itu membentuk kita jadi pribadi yang beda gitu. Dan menurutku semua orang itu spesial gitu. Asal mereka itu tahu di mana kelebihan yang mereka punya gitu ya. Balik lagi lah ke ininya self awareness tadi. Dan apa yang mereka tuh tidak mampu atau ketakutan terbesar ya berani dihadapin yang seperti itu. Toh nih poin 1. Poin kedua adalah toh sebenarnya walaupun situasinya itu konstan, nggak berubah, rutin misalnya gitu,
tetap aja di balik itu tuh ada ketidakpastian gitu. Betul. Jadi tuh sebenarnya antara itu pengambilan keputusan ya, antara kita mau melakukan hal-hal itu aja atau mengambil hal yang berbeda, sama sekali berbeda ya, seperti itu. Karena hal yang berbeda itu juga bisa kadang-kadang kita surprise sendiri, wah ternyata ini membentuk kita jadi orang yang lain, yang apa ya namanya, bukan yang lain ya, cuman yang lebih firm lah, lebih tegas, lebih bold yang kayak gitu. Jadi intinya memang ya berani aja melakukan hal-hal yang berbeda. Nah, tapi balik lagi tuh 40-an pasti banyak kecemasan juga gitu ya. Apalagi mungkin dengan apa tadi ya, balik lagi ke stereotype sosial yang seperti itu. Intinya kita tuh harus lebih jernih aja berpikir yang mana itu adalah harapan sosial yang bisa kita ikuti dan perlu kita ikuti, dan yang mana yang kayaknya itu bukan kita. Nah itu dia, di-clearkan aja di batasan itu. Tapi ketika kita tidak sepakat pun dengan orang, ya nggak apa-apa juga kita sampaikan, tapi ya nggak usah emosi juga gitu loh. Hanya untuk menjelaskan bahwa ya oke, terima kasih mungkin masukannya, tapi mungkin bukan di situ apanya kita, orientasinya kita atau fokus kita, yang kayak gitu sih. Banyak kan? Banyak memang. Udah sekian. Acit, silakan. Mungkin kalau tadi kan dari ini kayak psikologis, mungkin fisik dan fisik lagi ya, kayak jaga kesehatan. Oh betul. Minum vitamin. Suplemen. Vitamin D, soalnya lutut tuh udah. Olahraga percayalah. Terus jangan lupa kakak mau skincare perawatan ya kan? Iya, betul. Nah itu ya kan. Lain salmon DNA ya. Iya, vitamin C semua lah. Iya. Oke. Kalau dari yang sisi kejiwaan kan kakak-kakak ini tuh kayaknya itu sih. Betul, Kayak, betul. Jangan lupa kesehatan Iya. fisik juga. Ya gitu. itu berpengaruh soalnya. Ya. Udah, Kak. Oke, kalau aku sih yang tadi bener ya, Acit bilang yang pertama diri sendiri dulu. Jadi kayak misalnya dari mulai fisik, mental, pelajarilah misalnya kayak SWOT gitu ya. Apa sih kelemahan kita, kekurangan kita apa gitu ya. Terus opportunity untuk yang mau dikembangkan tuh apa. Kayak misalnya skill-skill baru yang dibutuhkan di sekarang, kalau mau ngobrol sama AI kesepian nggak apa-apa, bisa gitu ya. AI itu tahu ya lumayan gitu. Yang penting sumbernya. Saya kurang setuju, mohon maaf. Ya, nah itu fisik juga kayak olahraga itu jangan sampai sadarnya itu udah lewat 40 ya guys. Jadi mudah-mudahan kalian masih bisa sadar sebelum usia 40 bahwa olahraga itu sangat penting, karena mengerikan melihat isi rumah sakit yang semakin lama semakin muda-muda yang masuk ke rumah sakit dan sakit kronis gitu ya. Jadi olahraga, suplemen, istirahat, jangan nggak tidur. Jangan betul. tidak tidur. Boleh bekerja budak korporat, tapi ingat kalau misalnya kita besok meninggal udah ada penggantinya guys. Jadi jangan terlalu workaholic di kantor gitu ya. Nah kemudian yang kedua, pilih circle yang benar-benar bisa membuat kalian itu nyaman. Artinya nyaman itu kalian nyaman bertumbuh. Jadi kalau misalnya kalian pencapaian, mereka nggak iri gitu ya. Jadi kayak misalnya kita punya pencapaian, mereka ikut bahagia gitu ya. Kalau kita punya hambatan, mereka ikut bantu berpikir ini gimana ya, masukan dan bagaimana menghadapi tantangan gitu. Jadi pilih circle, nggak apa-apa kayak misalnya punya teman cuma 2, cuma 3, tapi berkualitas gitu. Kalau ketemu mereka tuh nggak ngomongin orang lain, tapi lebih ngomongin kayak mana kita mau mengembangkan diri kita, terus apa yang dihadapi kehidupan ini, apa sih skill baru yang bisa kita kembangkan gitu ya. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga, kembali ke agama masing-masing ya guys. Jadi pemahaman agama spiritual itu sangat penting gitu ya, karena itu membantu kita untuk menstabilkan emosi gitu. Karena mau nggak mau memang kita itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan ya. Jadi kita harus kembali ke Tuhan. Kalau Islam itu ke Allah gitu ya. Jadi nggak ada yang bisa membantu kita selain Allah, kira-kira seperti itu, di luar dari ikhtiar kita gitu ya. Jadi jangan lupa selain menuntut ilmu dunia, ilmu agamanya juga diperdalam.
semakin dalam ilmu agamanya kita jadi tahu, oh kayaknya pencapaian di hidup itu bukan hanya tentang duniawi gitu. Jadi kita lebih tenang melihat pencapaian orang yang kok mereka udah sampai sana, gitu. Itu jadi lebih calm down gitu loh, karena ini semua sudah ditakdirkan dan lain-lain. Itu lebih membuat kita nggak iri dengan pencapaian orang gitu ya, nggak was-was gitu besok seperti apa dan lain-lain. Itu sih menurutku. Mungkin masih banyak sebenarnya ya Kak ya, tapi itu yang kira-kira highlightnya itulah ya gitu. Mungkin ditambahin sedikit yang tentang circle gitu ya. Memang penting untuk memilih circle yang kalau ngomongin orang mulu gitu ya, nggak dapat ya poinnya itu gimana, karena itu kan full of judgment biasanya kalau misalnya ngegosip dan segala macam. Padahal manusia itu kompleks ya nggak sih? Karena kita mempelajari atau assessment manusia gitu ya, orang mengambil keputusan itu aja udah banyak proses dalam berpikirnya, sehingga kalau misalnya ada di lingkungan yang ngomongin orang terus kita ngejudge misalnya pilihan-pilihan orang misalnya seperti itu, kita nggak mengerti apa yang dihadapi oleh orang-orang yang lain yang seperti itu. Jadi pilih-pilih circle itu juga perlu menjadi perhatian teman-teman. Iya, boleh. Kalau self awareness-nya kuat sebenarnya nggak apa-apa, circle-nya luas ya, untuk pengetahuan dan lain-lain gitu. Tapi Pengetahuan apa ya? ngejudge orang. Enggak kan, kadang-kadang kita jadi tahu perkembangan update orang. Ya. Kayak teman saya misalnya kayak dulu. Awas, hati-hati, mohon. Bukan. Jadi kayak misalnya enggak, aku mau bilang dulu tuh aku agak skeptis sama TikTok ya. Jadi aku nggak punya aplikasi TikTok dulu, kayak misalnya cuma joget-joget segala macam gitu. Tapi ternyata setelah di-download gitu, ternyata pada saat mengajar itu anak-anak mahasiswa itu sangat-sangat relate kalau misalnya kita ngajarnya itu masuknya dari hal-hal yang FYP di TikTok gitu loh. Tadi udah ya pesannya untuk Women's Going 40, pesan dari kita yang udah mau 40 ya. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun kita banyak banyak Ya, Oke, 1, 2, 3 mulai. Oke guys, jadi kita tadi udah sampai ke pesan-pesan untuk Women's Going 40. Walaupun kita sebenarnya belum 40 ya, tapi kita juga sedang preparation ya. Itu adalah pengalaman kita. Jawaban-jawaban tadi bukan berdasarkan teori by the book of psychology, tapi berdasarkan pengalaman kita sebagai wanita yang menginjak 40 tahun dengan latar belakang psikologi gitu ya guys. Kita mungkin punya referensi teori sehingga kita mungkin punya bekal gitu ya. Mungkin Frame ya. teman-teman yang lain yang background lain juga punya bekal sendiri ya menghadapi 40 gitu. Nah, ini kita berbagi bekal dari kita yang latar belakangnya psikologi ya. Walaupun kita juga going 40-nya nggak mulus ya Kak ya. Oh, tentu tidak. Iya, gitu ya. Jadi terima kasih sudah mendengarkan, walaupun nggak tahu ya ini penting apa nggak buat teman-teman, tapi kita ini sebenarnya bermula dari kita tuh suka ngobrol-ngobrol kayak gini ya. Kita sehari-hari tuh kayak gini. Iya, Walaupun ngobrol. aslinya itu lebih banyak cewawakan. Ya. Jadi kita merasa kayak yaudah kita bikin podcast aja, siapa tahu ada yang nonton gitu ya. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kita mau lihat perkembangan kita aja gitu ya. Tapi kalau mau nonton nggak apa-apa, membantu pendapatan sampingan. baru satu episode. Ya itu memang teman saya ini adalah money oriented ya guys ya. Oke. Jadi terima kasih sudah mendengarkan. Salam dari kita semua. Kita belum ketemu namanya, tolong kasih suggest kira-kira podcastnya kalau mau diterusin namanya apa ya. Oke. Thank you so much. Dadah semuanya. Bye. Jangan bosan.